antara Tionghoa dengan habaib. Kalau Tionghoa itu datang ke Indonesia berinvestasi, membawa duit, dan di Indonesia ini orang Tionghoa itu membuat jutaan lapangan pekerjaan. Di samping bekerja di tambang, resort, hotel dan sebagainya, bahkan sampai jamu gendongan, bahkan sampai warung-warung kecil, warkop dan sebagainya, mereka menjual produk-produk Cina, ya, seperti Nutrisari, kopi dan sebagainya, ya. Itu semuanya produk orang Tionghoa yang berkreasi, sehingga menimbulkan jutaan pedagang kecil yang menjual produk-produk mereka dan mereka mendapat untung. Pedagang mendapat untung. Jadi itu adalah kiprah orang Tionghoa. Beda dengan habaib. Habaib itu hanya bisa dawir, bisa ngemis, bisa menipu. Nggak ada itu habaib itu yang seperti orang Tionghoa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Nanti para mukibin ngomong habaib tidak korupsi. Tidak korupsi dari mana? Itu menteri zaman SBY, menteri agama itu habaib Agil siapa itu? Hah? Itu korupsi hampir 1 triliun. Itu habaib itu yang menjadi menteri agama pada waktu itu. Jadi sama sekali nggak ada gunanya habaib di Indonesia. Mungkin kalau habaib nggak ada di Indonesia karena tidak membuat kericuan, keonaran, mungkin Indonesia lebih maju, lebih cepat maju. Karena mereka mengajarkan karomah-karomah goblok, karomah-karomah yang nggak masuk akal. Itu adalah membodohi, membuat orang menjadi malas, membuat orang menjadi bodoh. Itu adalah habaib. Beda dengan orang Cina, orang Tionghoa. Mereka membawa duit, mereka berinvestasi. Terus habaib-habaib itu ketika menerima amplop apa membayar pajak? Tidak membayar pajak, namanya korupsi juga. Ada ketentuan yang namanya PPh 21. Penceramah itu harus membayar pajak dari hasil amplopnya itu. Tetapi apakah habaib membayar? Saya yakin nggak membayar. Jadi korupsi juga namanya. Oke, jadi beda jauh. Kalau nggak ada habaib, kita berdoa supaya nggak ada habaib lah di Indonesia. Indonesia akan lari, akan menjadi negara yang maju. Karena mereka adalah penghambat, mereka adalah menyebarkan kebodohan, mereka mendawir, mereka menipu. Itulah habaib. Beda dengan orang Tionghoa, menciptakan jutaan lapangan kerjaan. Dari pekerjaan yang elit sampai mbok-mbok penjual jamu gendong itu. Mereka menjual jamu dari produk air mancur dan sebagainya, jamu sido muncul dan sebagainya. Ya, artinya berapa jumlah bakul jamu, berapa jumlah pedagang-pedagang kaki lima yang menjual produk-produk dari Tionghoa. Bahkan ketika demo yang menjual minuman itu adalah minuman hasil karya orang-orang Tionghoa. Jadi habaib itu merugikan bangsa Indonesia, sedangkan orang Tionghoa itu menguntungkan orang Indonesia. Demikian, terima kasih dari aku, Habib Wahyu Al-Gedabrus bin Fakih Mukodam bin Yahudi Askenasi. Menarik. Jadi kalau kita resapi dan kita cermati apa yang disampaikan oleh Mbah Wahyu ini benar. Kontribusinya Habib itu apa sih? Ya ada, tapi nyaris tidak ada. Ya mayoritas mereka itu dawir ke sana kemari, sangat jauh kan dengan orang-orang Cina kan itu, yang mereka selalu keluar-keluar anti asing komunis Cina. Kontribusinya untuk bangsa dan negara ini apa? Habib loh, nyaris tidak ada. Justru kalau kita mau objektif terus kita telusuri ya dari kacamata objektivitas kita, mereka itu, para orang Cina itu luar biasa ini, menciptakan lapangan kerja. Jadi banyak saudara-saudara kita yang tadinya nganggur ya, ini terangkat ekonominya, terus bisa menafkahi keluarga, menciptakan lapangan kerja. Ini berbicara fakta loh. Nah, sedangkan Habib ini, mereka ibaratnya memberikan harapan palsu lah. Dawir ke sana kemari, jualan berkah-berkah, safangat kan gitu loh. Ternyata doanya tidak ampuh berkah. Di mana berkah apanya gitu loh. Ini kalau kita fair-fairan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu ini benar sesuai dengan fakta.
termasuk orang Nusantara ini yang memintarkan itu siapa sih? Yang tahu agama itu siapa sih? Ya kiai kampung. Kita telusurilah dari kita mengenal abjad alif ba ta itu dari siapa? Ya kiai kampung kan, yang telaten mengajari kita. Kabeh tidak telaten orang. Kabeh itu ya tolak ukurnya rupiah, uang, cuan. Konser kalau tidak sekian ya tidak mau. Apalagi kalau sudah viral ya, minta di TF dulu, transfer dulu sekian. Masya Allah. Makanya kesadaran saudara-saudara kami, termasuk Mbah Wahyu ini luar biasa. Makanya kami unggah dalam video kami, biar semuanya itu sadar, biar semuanya itu tercerahkan gitu loh. Bahwa selama ini kita itu dibodohi dan dijadikan bodoh, dijadikan kambing perah, sapi perah oleh Kabib Tugolowi. Kalau hari ini kita diam saja, maka ya anak cucu kita akan diketiplakkan seperti itu. Jadi mereka menganggap ras mereka itu yang paling mulia sendiri, terus yang lainnya itu deketiran, tidak ada harganya. Kita akan merasakan kan, sampai muhibbin itu dibuat tidak berdaya, apapun yang diinginkannya harus terkondisikan. Ini seharusnya menyadarkan. Ini tamparan keras, apa yang disampaikan Mbah Wahyu ini tamparan keras. Mereka selalu teriak, mencaci maki Cina, padahal kalau kita telusuri ya, pakai data dan fakta, justru lebih berharga orang-orang Cina ini dibandingkan Kabib. Dan mereka memberikan lapangan pekerjaan orang-orang Cina ini kepada saudara-saudara kita kan, yang tadinya kebingungan mau apa. Sampai Mbah Wahyu itu mengibaratkan adanya penjual jamu gendong itu kan karena produk-produk Cina. Ya iya, sehingga mereka bikinlah jamu kesana kemari, terus dapat uang, bisa mencukupi keluarga. Luar biasa, luar biasa. Jadi teringat ada hadis yang katanya itu ya hadisnya itu dhaif, tapi menurut kami ya patut diperhitungkan. Utlubul ilma walau bisinna, kan itu. Carilah ilmu walaupun sampai ke negara Cina, bukan bil Yamani atau bil Tarimi, tidak. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang apa ya, luar biasa lah. Makanya kami terus berpikir, kok getol sekali loh para kabin itu mengatakan antek Cina dan lain sebagainya. Ternyata di sini kita bisa menarik benang merahnya. Nah, ternyata kalau adu data mereka kalah. Lebih berharga orang Cina dibandingkan para Kabib Tugolowi ini. Mereka mayoritas dawir-dawir. Ya, malas-malas. Ya, dawirnya itu ada bumbunya, berkah kan gitu. Biar kehidupan berkah, dawir kan itu. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian kan, menjadi perhatian kita semua, menyadarkan kita semua. Itulah apa yang disampaikan oleh Mbah Wahyu, ini luar biasa, memberikan edukasi pencerahan, mudah-mudahan menyadarkanlah untuk kita semua.